Tak hanya manusia yang bisa berkesenian, alam juga punya seniman hebat. Ia adalah laba-laba, si perajut handal berkaki 8. Ibarat sang maestro rajut, laba-laba punya cara tersendiri memamerkan karyanya untuk bertahan hidup di semesta. Ini adalah cerita tentang laba-laba. Laba-laba merupakan organisme yang dapat ditemui hampir di seluruh permukaan bumi, dari daerah kutub hingga daerah padang pasir yang kering. Laba-laba umumnya ditemukan berlimpah di tempat dengan vegetasi rapat, karena tempat tersebut merupakan tempat ideal untuk bersarang dan lebih banyak mendapatkan sumber makanan. Berdasarkan pola hidup dan cara memperoleh makanan, laba-laba dapat dibagi menjadi laba-laba jaring dan laba-laba pemburu yang tidak dapat membuat jaring. Sampai saat ini, sekitar 39.000 jenis laba-laba dari 3.600 genus dan 110 famili telah diberi nama. Jumlah tersebut hanya 1/4 dari jumlah laba-laba yang ada di dunia. Laba-laba adalah jenis hewan antropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tidak memiliki pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan dalam ordo Arani bersama dengan kalajengking hingga ketonggeng. Laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnivora, bahkan tak jarang menjadi binatang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Hampir semua jenis laba-laba, dengan perkecualian sekitar 150 spesies, mampu menginjeksikan bisa melalui sepasang tariknya kepada musuh atau mangsanya. Meski demikian, dari puluhan ribu spesies yang ada, hanya 200 spesies yang gigitannya dapat membahayakan manusia. Tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsa. Akan tetapi, semuanya mampu menghasilkan benang sutra, yakni helai serat protein tipis namun kuat dari kelenjar spinaret yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Serat sutra ini amat sangat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba, baik berayun dari satu tempat ke tempat lain, menjerat mangsa, membuat kantung, hingga melindungi lubang sarang. Tak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2. Segmen bagian depan disebut prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala, dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut. Antara prosoma dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicle. Pada prosoma melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat penghisap yang menyedot cairan tubuh mangsanya. Mata pada laba-laba umumnya merupakan mata tunggal
dan bukan mata majemuk seperti pada serangga lainnya. Kebanyakan laba-laba memiliki penglihatan yang tidak begitu baik. Tidak dapat membedakan warna atau hanya sensitif pada gelap dan terang. Laba-laba penghuni gua bahkan ada yang buta. Perkecualiannya terdapat pada beberapa jenis laba-laba pemburu yang mempunyai penglihatan tajam dan bagus, termasuk dalam mengenali warna. Untuk menandai kehadiran mangsanya, pada umumnya laba-laba mengandalkan getaran, baik pada jaring-jaring sutra maupun pada tanah, air, atau tempat yang dihinggapinya. Ada pula laba-laba yang mampu merasakan perbedaan tekanan udara. Indera peraba laba-laba terletak pada rambut-rambut di kakinya. Sekitar 45.800 spesies laba-laba digolongkan ke dalam 114 suku. Tetapi, mengingat bahwa hewan ini begitu beragam, banyak di antaranya yang bertubuh amat kecil, seringkali tersembunyi di alam. Bahkan, banyak spesimen di museum yang belum terdeskripsikan dengan baik. Jadi, ada kemungkinan ragam jenis laba-laba di seluruh dunia dapat mencapai 200.000 spesies. Ordo laba-laba ini selanjutnya terbagi atas 3 golongan besar. Pertama, Mesotelae, yang merupakan laba-laba primitif tak berbisa dengan ruas-ruas tubuh yang tampak jelas, memperlihatkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan leluhurnya, yaitu Arthropoda beruas. Yang kedua, Orthonata, ialah kelompok laba-laba yang membuat liang persembunyian dan juga membuat lubang jebakan di tanah. Banyak jenis ini yang bertumbuh sangat besar. Yang ketiga, Araneomorphae, adalah kelompok laba-laba modern. Kebanyakan laba-laba yang ditemui termasuk ke dalam subordo ini, mengingat anggotanya terdiri dari 95 suku yang mencakup kurang lebih 94% dari jumlah spesies laba-laba yang ada. Taring dari kelompok ini mengarah agak miring ke depan dan digerakkan berlawanan arah seperti capit dalam menggigit mangsanya. Survei yang dilakukan dalam studi Cornell menemukan serangga dan laba-laba langka terancam punah, bahkan jadi komoditas yang diperdagangkan. Perdagangan laba-laba bisa ditemui di berbagai marketplace. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan, mengingat serangga mengalami penurunan tajam secara global karena hilangnya habitat, pestisida, spesies invasif, urbanisasi, polusi, dan perubahan iklim. Beberapa ahli entomologi memperkirakan bahwa bumi kehilangan sekitar 10 hingga 20% dari semua spesies serangga setiap dekade. Dan penelitian mengatakan kelangsungan hidup spesies serangga atau laba-laba dapat sangat terpengaruh ketika dikumpulkan dan dijual. Dari hal tersebut, peranan manusia sangat penting dalam hal penyelamatan keberagaman jenis laba-laba serta alam, atau justru menghilangkan laba-laba dari muka bumi. Saya sangat menghargai karya orang lain, jadi terima kasih atas informasi yang disediakan oleh semua pihak yang saya rangkum dalam video kali ini.